Tapi maaf, Mimin kayak gimana gitu membawanya, karena Mimin kan masih pemula, jadi mohon maaf lah. Beda sama yang sudah pro, ada ininya, ada mikrofonnya, jadi lebih terbawa lah suasana filmnya. Halo Flanor, gimana kabar kalian? Doaku semoga kalian baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, Mimin akan merekap alur cerita film yang berjudul The Vault 2021 yang menceritakan seorang anak SMA jenius spesialis pembobol bank. Scene pertama, kita diperlihatkan kapal pembajak laut tenggelam di Laut Atlantik tahun 1645. Di kapal tersebut terdapat harta karun hasil bajakan di dalam peti berupa emas. Tidak itu saja, di dalam kapal tersebut juga ada kotak berupa petunjuk menuju brankas bawah tanah milik bajak laut tersebut, dan di dalamnya banyak emas yang tak terbatas. Berjalan waktu beratus-ratus tahun kemudian, lebih tepatnya September 2009, ada sekelompok pelaut yang menemukan bangkai kapal bajak laut tersebut dan 6 kotak harta karun di dalamnya. Salah satu kotak berisi petunjuk menuju markas bajak laut tersebut. Saat mereka mau merayakan keberhasilannya, tiba-tiba polisi laut mengetahui keberadaan mereka yang mencurigakan, lalu datang dan menangkap mereka serta membawa peninggalan harta karun tersebut sebagai barang bukti. Akhirnya mereka disidang dan tidak dipenjara, tapi harta karun tersebut dibawa dan disimpan di brankas karena tim dari polisi laut tersebut sudah bertahun-tahun ingin menemukan harta karun tersebut tapi tidak bisa menemukannya. Maka dari itu mereka dilepaskan. Setahun kemudian, Shin diperlihatkan seorang anak yang sedang berangkat kuliah. Karena dia murid yang sangat pintar, maka dari itu banyak perusahaan yang ingin meminangnya. Tapi people. Excuse me? Yes, of course. So what we can offer you is a $400,000 starting salary. Shares in the company? Team working under you. I think I sent you guys a project. dia menolak semua ajakan itu. Dia bernama Tom. Singkat cerita, Tom ditegur oleh ayahnya karena menolak ajakan perusahaan besar internasional. Tapi tanpa rasa menyesal sedikit pun, Tom meninggalkan ayahnya. Saat beberapa langkah ingin keluar dari kafe itu, Tom terkejut karena ada orang asing tak dikenal memberikan jaket kepadanya, dan di dalam kantong jaket tersebut ada surat dengan koin kuno yang bertulisan. Tom yang polos pun segera mencari alamat yang ada di surat tersebut dan berniat mengembalikan koin tersebut. Pada akhirnya Tom bertemu dengan wanita yang bernama samaran yaitu Claudia, langsung mempraktekkan keahliannya di depan Tom. Oh, what's that? Here. Why did you do that? Do what? So you stole his. Look, you can give it back to its owner. Dime. You Or be an accomplice. Singkat cerita, Tom bertemu dengan Walter dan ternyata nama asli dari wanita tersebut adalah Lorin. Tom yang agak bingung langsung ditawarkan untuk bergabung ke tim dari Walter dengan bayaran uang yang sangat tinggi. Walter ini adalah ketua kelompok yang menemukan harta karun di awal scene tadi. Tanpa pikir panjang, Tom langsung menerima ajakan dari Walter dan dikenalkan dengan rekan setimnya sebagai berikut. James, my colleague and friend of 10 years. Planning. Yeah. Some more acquisitions. Mereka tidak berencana merebut kembali semua harta karun tersebut, melainkan mengambil kotak kecil kode teka-teki yang berada di salah satu kotak harta karun yang menunjukkan markas dari bajak laut itu yang berisi banyak emas di dalamnya. Tom yang baru bergabung langsung menunjukkan kejeniusannya dengan memecahkan masalah pertamanya untuk meretas CCTV bank dengan bantuan Klaus.
dan Simon berpura-pura menjadi pengisi suara otomatis untuk mengambil kode di CCTV bank tersebut, dan usaha mereka pun membuahkan hasil. Well done, Tom. Setelah itu mereka merencanakan pembobolan bank tersebut, dan keesokan harinya mereka beraksi. Simon dan Tom berpura-pura sebagai petugas kebersihan, bertugas untuk mengambil chip kendali CCTV agar bisa dikendalikan oleh Klaus di markas. Seconds go. I got it. Sedangkan Lorin bertugas mengkopi 2 unit kunci brankas, dan Tom bertugas sebagai menandai lokasi brankas agar bisa muncul peta yang bisa memudahkan mereka. Sialnya, sebelum menyelesaikan tugas, seketika banyak orang masuk di ruangan tersebut, dan Tom harus mempercepat tugasnya sebelum ketahuan dengan meningkatkan daya. Tapi sialnya, gara-gara itu alarm berbunyi dan semua orang diarahkan ke lobi. Lorin yang belum tuntas mengkopi kunci dikejutkan dengan kedatangan seseorang menyuruhnya segera ke lobi. Alhasil, dengan terpaksa Lorin meninggalkan tempat itu dengan brankas yang masih terbuka dan membawa kunci tersebut. Walter pun segera menyuruh Simon untuk mengatasi ini, tetapi dia sudah berada di lobi duluan. Backstairs. Go up, third floor. ¿Pero qué coño estás haciendo aquí? Setelah selesai, mereka sudah mengantongi peta kunci dan info-info lainnya. Di sini Tom menjelaskan jika kita bisa memasuki brankas tapi tidak untuk keluar, karena brankasnya berada di atas timbangan besar. Apabila ada seorang masuk dan melebihi berat yang ditentukan, pintunya akan otomatis tertutup dengan cepat. Pipa air di dalam brankas memenuhi ruangan itu, lalu orang yang di dalamnya dapat dipastikan mati. Di sisi lain, Simon dan James sudah menemukan jalan bawah untuk menuju brankas. Tapi sayang, waktu mereka cuma 8 hari, sedangkan jika harus melubangi dari bawah menggunakan bor butuh 15 hari. Mereka hampir putus asa di sini. Tapi setelah Walter melihat CCTV, dia mempunyai ide untuk lewat jalur atas dengan menunggu pertandingan sepak bola Spain masuk final di Piala Dunia agar aman dari CCTV yang mengawasi mereka. Setelah berjuang keras memikirkan bagaimana cara untuk memasuki brankas dengan aman, akhirnya Tom mempunyai solusi dengan mempresentasikan ke rekan timnya dengan cara menyemprotkan nitrogen ke timbangan untuk membekukan besi timbangan dan memperlambat aktivitas atomnya. Dan mereka pun langsung menjalankan aksinya bertepatan dengan final Piala Dunia Spanyol melawan Belanda. Tom, James, dan Lorin bertugas membobol brankas, segera bergegas menuju atas bank dan berhasil membuka atap sebagai jalan masuk. Third door. Setelah itu mereka memasuki ventilasi udara, melewati lift, dan yang terakhir agak sulit. Stop! How's that catching up? Still boards are quite low. Four saving codes. Okay, come on, alcanzas. Three. Come on, baby. Four. All right. Motion detectors off. Go. Setelah semua beres, giliran Simon yang berada di bawah untuk menyemprotkan nitrogen ke timbangan.
Sesudah itu mereka langsung masuk dan mencari keberadaan kotak petunjuk itu. Akhirnya Lauren menemukannya, tapi terlambat karena timbangan mulai beraksi dan itu memicu alarm. Keadaan sulit begini, James malah mengkhianati mereka dengan meminta koin petunjuk itu sampai pada akhirnya I thought you retired. We never retire, Walter. James meninggalkan mereka dengan berenang melewati saluran air dan mereka berdua terjebak di sana. Tapi lagi-lagi kejeniusan Tom muncul dengan ide memanipulasi berat. Okay, Tom, let's keep it simple. Coming when the vault's full, it has to. Sensors in here to detect the water level, sir. The weight! The weight! Akhirnya Simon yang berada di bawah membawa semua tabung sisa nitrogen ke atas timbangan. That's all I have, guys. I'm sorry. Usahanya pun berhasil, tapi mereka masih terkurung di tempat itu dan petugas mulai bergerak menuju mereka. Pada saat petugas menyergap, tiba-tiba Aquí no están. Cojones quiere decir que no están. mereka sudah pergi melalui saluran air menuju suatu ruangan dan berlari menghindari kejaran petugas yang sudah mengetahui keberadaan mereka. Ahí están. Primer piso a la oeste. Dengan kecerdikannya mereka lagi-lagi mengelabui petugas dengan menyelinap ke kerumunan orang yang sedang nobar dan berhasil lolos dari kejaran petugas. No regrets. James yang mendapatkan koinnya pun dikelabui juga oleh Tom It's in Europe. Clever. dan scene ditutup menunjukkan mereka sedang berlibur untuk merayakan keberhasilannya. Buyar. Menurutku film ini ada part 2-nya. Secara kan di sini mereka sudah mengetahui lokasi harta karun tersebut, tapi belum pasti karena belum digali dan dicari. Semoga saja film ini ada part 2-nya. Jangan lupa like, subscribe, share. Saya Riki Aditya. Bye.